mengenai program JUP. Untuk abstrak, oksida semen Portland dari CaO, SiO2, Al2O3, di mana oksida tersebut setelah diproses menjadi senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Reaksi hidrasi antara senyawa tersebut dan air mempengaruhi unjuk kerja mortar, yaitu pengikatan, pengerasan, dan kecepatannya, kuat tekan, dan ketahanan terhadap sulfat. C3S mengeras dalam beberapa jam dan berpengaruh terhadap kekuatan bom, terutama pada 14 hari pertama, sedangkan formasi senyawa C2S berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 hari. Tulisan ini membahas besarnya peningkatan kuat tekan mortar akibat kadar C3S dan C2S pada mortar. Data diambil dari laboratorium kimia dan fisika pabrik semen Batu Raja. Kemudian saya Freddy Kusuma akan membacakan tentang pendahuluan jurnal tersebut. Pendahuluan jurnal tersebut berisi tentang kekuatan beton tergantung pada mutu dari bahan pembentuk beton, yaitu pertama kelekatan antara agregat kasar dan mortar. Mortar adalah pengikat agregat kasar. Semakin kuat pengikat, baik pengikat secara kohesi, yaitu dalam mortar, maupun pengikatan secara adhesi, yaitu pengikatan antara mortar dan agregat kasar. Maka mutu beton akan semakin tinggi. Kualitas mortar dapat dilihat dari sifat kimianya. Karena itu, mengetahui pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar adalah hal yang penting untuk diteliti. Ya, nama saya Ilham Saputra, senyawa kimia semen. Komposisi kimia semen Portland pada umumnya terdiri dari CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3 yang merupakan oksida dominan, sedangkan oksida lain yang jumlahnya hanya beberapa persen dari berat semen adalah MgO, SO3, Na2O, dan K2O. Untuk susunan oksida semen Portland sendiri, persentasenya bisa dilihat pada tabel berikut, di mana bisa kita lihat kapur persentasenya 60-65%, silika 7-25%, alumina 0,5-6%, magnesia 0,5-4%, sulfur 1-2%, potas 0,5-1%. Kesempatan oksida utama tersebut di atas dalam semen berupa senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF, sedangkan mempunyai perbandingan tertentu pada setiap produk semen, tergantung pada komposisi bahan bakunya. Kadar rata-rata dari keempat senyawa tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. Sifat-sifat kimia ini mempengaruhi kualitas mortar yang dihasilkan. Bisa kita lihat di sini ada senyawa trikalsium, di mana rumusan oksida sendiri adalah 3C2O SiO2 dengan notasi C3S dengan kadar rata-rata sampai dengan 50%. Di situ sudah lengkap ya. Next. Perkenalkan, nama saya Melan Effendi. Saya akan membacakan tentang unjuk kerja mortar. Unjuk kerja mortar yang bagian kecepatan pengingatan dan pengerasan. Hidrasi dimulai dari bagian luar butir semen. Dengan demikian, maka semakin halus partikel semen, maka reaksi hidrasi akan semakin cepat. Waktu pengitannya semakin singkat dan pertambahan kekuatan awal semakin cepat. Kerugiannya adalah panas yang dihasilkan akan lebih tinggi.
sehingga diperlukan perawatan yang baik. Sedangkan kecepatan pengikatan pengerasan dari 4 senyawa utama yaitu C3S, C2S, C3A, dan C3AF. Untuk diagram alirnya yaitu bisa dilihat di tabel, yaitu semakin waktu semakin tinggi reaksi hidrasi. Demikian. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Untuk menjelaskan unjuk kerja mortar pada tekan mortar. Kuat tekan merupakan sifat yang paling penting bagi mortar ataupun beton. Kuat tekan dimaksud sebagai kemampuan suatu material untuk menahan suatu beban tekan. Kuat tekan dipengaruhi oleh komposisi mineral utama. C3S atau trikalsium silikat memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan kuat tekan awal. Sedangkan C2S atau dikalsium silikat memberikan kekuatan semen pada umur yang lebih lama. C3A atau trikalsium alumat itu mempengaruhi kuat tekan sampai pada umur 28 hari dan selanjutnya pada umur berikutnya pengaruh ini semakin kecil. Perkembangan kuat tekan diakibatkan oleh 4 senyawa utama semen yaitu C3S, C2S, C3A, dan C3AF. Untuk grafiknya bisa dilihat dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu dari periode 1 sampai 6 mendatar, habis itu naik lagi ke periodenya yang ke-12 atau waktunya ke-12 semakin naik dan semakin lama semakin turun hingga ke 48 jam. Begitu Mas. Next. Halo, nama saya Arifki Murtado. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dalam metode penelitiannya. Metode penelitian adalah dengan mencari hubungan matematis antara kadar C32S, C2S, kuat tekan mortar pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilakukan oleh pabrik semen Batu Praja pada bulan Maret tahun 2010 sampai bulan Juli tahun 2010. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilakukan sesuai SNI nomor 15 2049-2004. Selanjutnya, next. Perkenalkan, nama saya Anfilia Kristiana. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang analisis matematis dari data sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa tersebut. Bisa kita lihat pada beberapa senyawa di tabel ini, seperti trikalsium silikat, dikalsium silikat, memiliki kuat tekan beton yaitu umur 3 hari, 7 hari, dan juga 28 hari. Bisa kita lihat pada data nomor 1 sampai dengan 10, di mana ada beberapa several tanggal, yaitu dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 11 Mei, di mana persentase dari senyawa trikalsium silikat pada 8 Maret yaitu 49,79%, 15 Maret 40,39%, 26 Maret 57,32%, sampai dengan 11 Mei di angka 47%. Sedangkan untuk senyawa dikalsium silikat atau C2S, pada tanggal 8 Maret, itu senyawa memiliki 15,76%, pada tanggal 15 Maret 25,93%, 26 Maret 12,87%, sampai dengan di 11 Mei di angka 19%. Dari kuat tekan betonnya sendiri pada umur 3 hari, kuat beton pada tanggal 8 Maret yaitu 275 kg per cm persegi, sampai dengan tanggal 11 Mei kuat tekan beton memiliki kuat di 204 kg per cm persegi. Sedangkan di umur 7 hari
kuat tekan beton di tanggal 8 Maret yaitu 319 kg per sentimeter persegi sampai dengan tanggal 11 Mei di angka 256 kg per sentimeter persegi. Dan yang terakhir di umur 28 hari pada tanggal 8 Maret 449 kg per sentimeter persegi sampai dengan di tanggal 11 Mei kekuatan mencapai 340 kg per sentimeter persegi. Oke, selanjutnya dari saya, perkenalkan nama saya Setia Wijaya. Sehubungan dengan analisa yang kita uji pada segmen ini, berarti ada beberapa hubungan berkaitan antara C3S dan hasil kekuatan tekan mortar. Bisa dilihat dari grafik tersebut, ada beberapa hasil-hasil nilai kekuatan tekan mortar akibat kadar C3S dengan regresi 0,130 sekian, dan kemudian untuk kuat tekan 7 hari memperoleh regresi linearnya 0,084. Sebenarnya ini terlalu banyak cukup error ya, karena nilai regresinya tidak mendekati 1, kemudian 28 hari juga sama. Nilai regresi yang didapatkan sekitar 0,077 sekian. Kemudian hubungan antara kadar C2S dengan kuat tekan mortar 3 hari, nilai regresi yang didapat adalah 0,001. Ini kalau dianalisa jauh dari kesimpulan yang bagus, yaitu minimal itu harus mendekati regresi linearnya dulu 1. Kemudian untuk 7 harinya juga 0,020, kemudian untuk 28 harinya juga 0,0112 regresi linearnya. Kemudian hubungan antara C3S dengan kuat tekan mortar beton pada umur 3, 7, dan 28 hari adalah sebagai berikut, bahwasanya umur 3 hari persamaan C3S dan kuat tekan beton adalah Y sama dengan 0,946X plus 197. Begitu seterusnya dengan kemiringan kurva 0,947 dan begitu seterusnya untuk 7 hari dan 28 hari. Kemudian untuk hubungan antara C2S dengan kuat tekan mortar pada umur 3, 7, dan 28 hari, hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut, bahwasanya kemiringan kurva seperti yang terpapar di tabel berikut ini. Kemudian, Giri. Unmute. Oke, saya Pangsu Giri Winoto akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Setia Wijaya. Sebagai kesimpulannya itu, sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas, maka C3S akan mengeras dalam beberapa jam dan melepaskan panas, berpengaruh terhadap kekuatan beton pada umur awal, terutama pada 14 hari pertama. Laju kecepatan kuat tekan mortar adalah sama dengan kemiringan kurva trend line, yaitu tangen sudut kemiringan kurva. Besarnya laju kecepatan kuat tekan mortar akibat pengaruh kadar C3S pada umur 3, 7, dan 28 hari adalah 0,948947. Tik 2, 1,117, dan 1,439. Sedangkan pengaruh C2S berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terdiri dari 14 hari sampai dengan 28 hari. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, kita ucapkan salam bersama ya di endingnya. Apa? Begini kah? Begini kah? Ya begini. Gimana? Ngomongnya gimana? Begini. Pakai handphone. Ngomongnya apa yuk? Ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Makasih. Ya, terima kasih. Udah. Udah.